Oke, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kita semua Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Salam. Ya, baik teman-teman, perkenalkan ya. Di sini saya Akmal, bisa dipanggil Akmal. Di sini nanti mungkin saya akan sharing sedikit beberapa hal. Kalau ada pertanyaan, silakan isi di kolom komentar. Sorry, kolom chat maksudnya. Aku langsung masuk ke materi dulu aja ya. Ya, silahkan Bang. Oke. Nah, di sini materi yang akan saya bawakan terkait building leadership in millennial generation in the 4.0 era. Kebetulan banget kemarin skripsi aku juga tentang generasi milenial, tapi lebih tepatnya ke generasi Y. Apa sih generasi milenial itu dan siapa? Nah, kita semua inilah masuk ke generasi milenial. Orang yang lahir di tahun 1986 sampai tahun 2000 atau usia 20 tahun sampai 34 tahun. Itu kalau di Indonesia itu ada sekitar 34% atau dari 83 juta dari rata-rata generasi milenial. Nah, ciri-cirinya apa? Bisa dilihat ya, ciri-cirinya ada multitasking, aktivitas dihargai, lebih kritis orangnya, berkontribusi dengan cara yang berbeda, optimistik, nah itu positifnya. Negatifnya dia ada pengen semuanya instan ya teman-teman. Ini kita sering kan seperti itu. Kurang etika, masuk nggak ya kalau kurang etika? Ya dilihat sendiri-sendiri ya. Cenderung permisif, lebih suka yang sifatnya nggak mengikat, ya. Social skill kurang, ya macam-macam sih, ada yang kurang, ada yang bagus, dan terlalu percaya diri. Itu ciri-cirinya. Nah, yang sering terjadi, di sini kira-kira ada yang rasa seperti itu nggak? Kalau ada, semoga yang positif ya, yang negatif ya dikurang-kurangi lah. Yang sering terjadi nih teman-teman, nah ini kan saya sharing dulu waktu jadi mahasiswa, itu sampai sekarang kadang saya sedih melihat teman-teman yang jadi ketika mahasiswa cuma jadi kupu-kupu atau kupu-kupu mati. Tahu nggak itu apa? Kupu-kupu itu mahasiswa yang kuliah pulang. Kalau kupu-kupu mati itu kuliah pulang, malam party. Dulu kalau saya mahasiswa, kayaknya saya bukan dua-duanya. Tapi saya dulu termasuk mahasiswa yang kura-kura. Apa kura-kura? Kuliah rapat. Ya, sampai tidur di kantor lem itu kadang sering. Nah, ini yang sering terjadi teman-teman saya, mungkin dulu yang seangkatan sampai sekarang ada yang belum lulus. Atau ada yang udah lulus tapi nggak tahu mau ngapain. Atau udah lulus dia susah dapat kerja. Kesalahannya ini yang sering terjadi. Dia banyak mikirin tentang kuliah tapi lupa akan life skill yang lain. Soft skill yang lain itu dilupakan. Ya, jadi ya gini, kalau kuliah cuma kuliah aja, lupa aspek lain yang harus dikuasain. Kalau pas mau nyari kerjaan susah dan akhirnya nambah angka pengangguran. Nah, ini yang salah ya. Dihindarilah. Kita mulai pikirkan juga kuliah itu memang penting. Berorganisasi itu juga penting. Karena life skill itu bukan hanya tentang soal akademik, tapi soal leadership. Kalau leadership kan banyak nanti yang mencakup di dalamnya. Kenapa sih leadership itu penting? Ya, leadership itu penting kenapa? Untuk kaum milenial yang ada saat ini di era industri 4.0 atau globalisasi bahasanya. Di abad ke-21 ya, ini serba tidak terprediksikan kawan-kawan. Ini serba tidak
susah untuk ditebak dan bersifat transformatif dan sangat cepat sekali perubahannya. Contoh, saat ini lagi COVID misalnya, lagi COVID-19. Lagi COVID-19, tiba-tiba kita kan juga nggak tahu nih, saya misalnya mau pulang juga nggak bisa pulang, atau teman-teman yang saat ini notabene lagi kuliah, pasti untuk sidangnya akan terbengkalai. Tapi karena kita di era globalisasi, informasi dan teknologi, kemarin banyak ya yang dia sidang atau skrip pendadaran itu pakai online. Betul nggak? Betul ya. Pak Chan udah sidang belum? Belum, Bang. Dikit lagi, Belum. insya Allah. Iya, iya, iya. Bimo udah. Belum, Mas, belum. Iya. Ya, nggak apa-apa. Jangan lulus cepat-cepat kalau setelah lulus nggak tahu mau ngapain ya. Jadi dinikmatin aja dulu. Ya, Mas. Ya. Siap. Saya dulu agak nyesel kenapa lulus 4 tahun itu kurang lama kayaknya. Ya, bisa juga tren mahasiswa saat ini ya. Mahasiswa saat ini itu banyak yang anggap mahasiswa itu agent of change, agen perubahan, social control, iron stock atau apa iron stock itu pemimpin bagi penerus bagi pemimpin yang sebelumnya. Ya, bukan hanya di kampus ya teman-teman. Misalnya nih, contoh sekarang ketua UI Golden siapa ya? Nggak tahu, nggak kenal. Nah, misalnya ketua UI Golden atau ketua ETSA itu kan Mas Facan, atau misalnya UI Golden itu Mas Bimo ketuanya. Nah, gunanya mahasiswa itu adalah salah satunya jadi iron stock ya, untuk menggantikan pemimpin yang ada untuk meneruskan organisasinya. Sama halnya ketika saya masuk, nah ini langsung ngomong ke pengalaman ya. Saat ini saya kan jadi group leader, kayak supervisor. Sebelum saya masuk, itu saya dulu ikut namanya program FGDP, Fresh Graduate Development Program. Itu selama 1 tahun. Nah, itu kita dibina. Sebenarnya apa sih? Yaitu macam program development untuk menggantikan pemimpin-pemimpin selanjutnya, ya, untuk mempersiapkan pemimpin selanjutnya. Nah, kenapa? Karena masuk juga ke urgensi yang ketiga, perusahaan atau organisasi yang memiliki tim kepemimpinan yang bagus atau manajerial yang bagus, itu rata-rata pendapatannya pasti di atas rata-rata. Contoh, dulu ketika enter ya, jadi ini saya belak-belakan aja, ketika enter dulu masuk di perusahaan saya, itu enter, saya fresh graduate itu gaji sekitar 10 juta. Bukan sekitar 10 juta, bahkan 10 juta lebih. Itu karena apa? Memang organisasi itu besar dan memiliki kepemimpinan yang bagus, manajerial, dan lain-lainnya, pendapatan, dan lain pasti di atas rata-rata. Nah, makanya salah satu kunci untuk memutar organisasi atau untuk kita hidup, ya, menjalankan kehidupan atau life skill tadi adalah, kuncinya adalah leadership. Ya. Wah Bang, ini leadership ini udah terlalu sering kita bicarakan, ini tema yang tema yang udah basi. Ya nggak apa-apa. Ya memang dari dulu ya, dari saya zaman awal sampai sekarang itu paling leadership terus temanya. Tapi ya nggak apa-apa. Tapi teman-teman lihat nggak sekarang ini ada tren pola kerja industri 4.0 atau 4.0 ya. Mulai dari digitalisasi, perubahan demografi pasti, model bisnis baru pasti terjadi. Contoh banyaknya startup ya, startup digital, startup apapun lah pokoknya, atau sociopreneur yang berkaitan dengan teknologi dan lain pasti banyak sekali. Jadi udah era digital. Pasti di situ akan banyak namanya perubahan pasar dan pola kerja ya. Jadi rata-rata udah mindsetnya by digital. Internet, teknologi itu udah jadi semacam sekarang ini kebutuhan dasar ya, kalau teorinya Maslow itu, Abraham Maslow, kalau kita anggap kebutuhan dasar itu makan minum, sekarang ada nambah itu, internet udah masuk ke kebutuhan dasar.
Karena tanpa internet kita nggak bisa ngapa-ngapain. Contoh di tempat saya, ya absen itu sudah nggak pakai yang namanya isi manual atau fingerprint kayak di kampus finger itu pakai finger. Itu kalau di perusahaan saya udah nggak pakai seperti itu, tapi langsung absen by the gadget. Jadi langsung absen, ya misalnya apa jabatannya, dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, pasti di situ juga akan ada tantangan teman-teman. Akan ada pengurangan karyawan misalnya, pengurangan calon karyawan juga. Karena apa? Sudah semuanya didigitalkan dan pasti akan berkurang outsourcing dan ancamannya apa? Yaitu PHK dan semakin menekan, malah banyaknya pengangguran. Ya. Jadi leadership itu juga penting untuk melead your business, lead your team, dan memimpin diri sendiri. Apa sih sebenarnya leadership tuh? Dari tadi kok diomongin tapi belum dijelasin ya? Ya, menurut John Maxwell, saya suka banget ini sama ini orang John Maxwell. Pemimpin versus tentang perilaku dan sikap, dan bukan titel. Kepemimpinan adalah tentang pilihan atau keputusan yang Anda buat, bukan tempat atau posisi yang Anda miliki. Berarti kepemimpinan itu apa? Sifat yang melekat. Orang-orang akan mengikuti pemimpin yang mereka kagumi dan hormati. Bukan yang dibenci. Ya. Pemimpin yang buruk menginginkan, beda ya teman-teman antara pemimpin dan pimpinan. Ya. Pengertian yang lebih lanjut, leadership adalah proses mempengaruhi yang dilakukan pemimpin kepada anggota untuk apa? Mencapai tujuan organisasi atau tujuan tindakan yang diinginkan untuk mencapai perubahan. Nah, sedikit ya teman-teman, ketika dulu saya jadi ketua LEM, itu saya kan bikin visi. Pasti namanya bikin visi itu ada yang nolak, ada yang nerima. Visinya nggak muluk-muluk, kayaknya cuma intinya itu progresif, bisa diterima, dan rahmatan lil alamin gitu kan visinya dulu. Saya lupa apa. Kalau nggak salah, menjadikan mahasiswa FPSB menjadi mahasiswa yang progresif dan rahmatan lil alamin, kalau nggak salah gitu. Saya lupa ingat. Itu pasti ada yang menerima, ada yang menolak. Tapi tidak apa-apa. Tapi insya Allah saya berhasil mempengaruhi, karena parameter saya saat itu adalah ketika LPJ, laporan bertanggung jawab, apa sih tips saya? Nggak ada sebenarnya. Ya teman-teman, cuma cara aja ya. Masing-masing kita sampaikan, kita transformasikan. Pasti ketika itu nanti ada yang bisa menerima, ada yang menolak. Itu hal yang biasa. Tapi tetap berusaha untuk, jadi misalnya kamu punya visi A, ya harus jangan cuma A jalannya, caranya itu seperti apa. Ya, terus orang dimotivasi untuk mengikuti. Ketika sudah mengikuti, jangan lupa untuk mendukung dan bantu menerapkan. Ya, selalu kontrol dan monitoring. Contoh misalnya saat ini, saya punya anggota sekitar 150 orang. Itu dari berbagai macam usia. Ya, saya, mohon maaf, usianya masih muda sebenarnya saya. Cuman kelihatan tua. Usia saya ini 25. Usia saya 25,5 tahun lebih tepatnya. Yang saya pimpin itu ada yang usianya 30, ada usianya 40, ada 45, ada yang usianya 19,
berapa 2-3 tahun, 2-4 tahun. Bahkan anggota sendiri itu juga ada yang usianya masih 22-23, ya usia tem-tem lah. Pasti bakal menerima banyak penolakan dan ada juga yang menerima. Ya caranya kita bagaimana? Nah nanti kita bahas di belakang, oke? Langsung sini dulu. Trade dan skill, ya. Saya ambil ini dari Stockdale 1974. Ada 13 trait, salah satunya untuk trait atau apa ya? Trait itu apa ya? Sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Adaptable to situation, alert to social environment, ambitious and achievement oriented, assertive. Jadi menyampaikan dengan apa adanya, ya. Ketika teman-teman perlu untuk disampaikan, ya disampaikan. Merasa kurang pas disampaikan, jangan diem aja. Itu salah sifat dari leadership, sifat dari pemimpin. Kooperatif, kerjasama, decisif, tegas, ya pasti pemimpin harus tegas. Dependable, tergantung, maksudnya di sini tergantung bukan pemimpin ngikut aja gitu, tapi bisa menyesuaikan dengan lingkungannya, menyesuaikan dengan berbagai macam pola pemikiran untuk jadikan satu. Dominan, ya memang harus ya, desire to influence others, harus punya keinginan kuat untuk menginfluence orang banyak. Contoh kayak Mas Bimo atau Mas Facan ini sebagai penggagas UI Golden atau yang meneruskan ini pasti kan harus itu ya, punya kemauan untuk mempengaruhi orang lain. Energetic, persisten atau gigih, percaya diri, toleran terhadap stres, willing to assume responsibility. Skill yang harus dimiliki. Pemimpin harus cerdas ya, atau kalau bahasa Kalimantan tuh lincah. Harus clever, punya kemampuan berpikir atau conceptual skill ya. Kreatif, dia pintar negosiasi, berdiplomasi, lancar berbicara, punya pengetahuan terhadap mengelola grup, organize, persuasif, dan social skill. Caranya gimana sih? Nanti kita jelasin. Ada tips dan triksnya nanti sedikit ya. Selanjutnya leadership karakter di milenial. Nah, kita sebagai kaum milenial, keren ya bahasanya itu. Kita minimal harus punya 6 ini. Ini saya dapat dari hipwi.com ya. Saya suka artikel yang dibikin oleh teman-teman hipwi.com karena sering update dan sesuai dengan kondisi pemuda saat ini. Pertama, digital mindset. Dia harus punya mindset digital. Bisa memainkan atau mengotak-atik namanya informasi dan teknologi. Misalnya saya rekrut orang, oh bukan saya deh, user ya, yang minta kan user. User minta rekrut orang. Posisi apa dulu? Pasti yang misalnya nih, di posisi human capital. Atau misalnya posisi IT lah. Yang dia cari adalah yang muda, teman-teman. Yang dicari, syarat salah satunya adalah tidak lebih dari 28 tahun. Jadi kan usia kita banget nih. Kenapa? Karena perusahaan juga pengen ketika nanti dia sudah gabung, itu dia punya pemikiran untuk maju dan berkembang lebih dari sini. Dan dia bisa diajak ngapain aja, diajak jalan di mana itu ikut dalam artian misalnya ada program baru, ya diterapin. Agile, agile itu? Ini kemampuan untuk adaptasi ya, jadi bisa menyesuaikan dengan lingkungan, bisa membaca peluang yang harus diikutin. Observer and active listener. Nah ini bagus, dia generasi sekarang, contoh kita ini. Kadang kan jadi pendengar yang baik ya, dari contoh misalnya baca-baca artikel di Instagram atau di artikel apapun, kita aksesnya jadi lebih mudah. Itu di sini dimaksud oleh Hipwi ini, dia yang jadi active listener.
dan mengobservasi. Kita kan sering tuh mengobservasi pemerintah itu apa, terus komen yang nggak jelas atau bahkan komen yang bagus kan banyak. Nah, tapi ada negatifnya. Kadang kita ini nggak nyadar. Kalau misalnya kita kesel sama orang atau kesel sama atasan, itu ada di anggota saya. Misalnya dia kesel, itu pasti dia update status. Ya nggak? Saya kamu nih kesel sama temen sekelompokmu, dia nggak mau kerja, update status nggak? Ya, Mas Bimo, Mas Facan, atau siapa? Ini ada Mbak Diah, terus yang lain-lain. Itu sering ya, tapi nggak apa-apa. Nah, makanya kita juga sebagai pemimpin milenial juga harus memahami mereka. Jangan langsung menjudge, oh salah, oh ini benar, tapi ditilik ke belakang. Inklusif itu termasuk di dalamnya. Maksudnya apa? Kita harus bisa menyesuaikan. Mau nggak mau kita bisa menyesuaikan. Kenapa? Ketika ini saat ini kan teman-teman kalau udah kuliah pasti masih ya paling rata-rata milenial semua. Tapi nanti ketika teman-teman sudah keluar dari kuliah, mungkin kerja atau di lanjut S2, S3, di sana bukan hanya generasi milenial teman-teman, tapi ada juga generasi X, boomer, bahkan baby boomer. Ya. Ada di sana generasi di atas kita. Jadi kita harus siap tuh untuk jadi mentornya mereka. Jadi temannya mereka, leadernya mereka, sahabatnya mereka. Nah, selanjutnya brave to be different. Kita memang harus berani tampil beda. Pasti ya. Kita harus tampil namanya ODP, Organization Development Program, ada namanya apa itu LDP, Leader Development Program, ada banyak. Nah, itu nanti akan saya share di artikel. Unbeatable, pantang menyerah. Ini, karakter inilah yang harus teman-teman punya ketika teman-teman nanti mau bekerja atau mau kuliah lebih tinggi lah. Terus bagaimana untuk mendapatkan 66 ini tadi? Ya, saya bikin suatu riset, ya belum saya publikasikan. Yang pertama, keluar dari zona aman teman-teman. Keluarlah, pasti enak ya kalau kuliah itu tinggal tunggu pemasukan dari orang tua, gaji orang tua maksudnya. Gaji orang tua, nanti kita tinggal belajar. Udah belajar aja. Ya memang enak, cuman tapi tolong pikir lebih lagi, lebih ke depan lagi. Setelah lulus tuh mau ngapain? Setelah lulus mau Oke, kalau misalnya udah ada perusahaan orang tua enak ya. Kalau misalnya enggak, seperti apa? Nah, bagaimana sih untuk membangun leadership? Millennial leadership tadi? Yang pertama, saat ini mulailah jadi mahasiswa yang aktif, ya. Mulai jadi mahasiswa aktif jangan pasif ya. Maksudnya aktif di sini. Terus, Bang, apa aku harus ikut organisasi sebanyak mungkin? Terus apa harus ikut? Enggak. Maksud saya aktif itu, oke, kuliah yang benar ya, kuliah yang aktif di kampus, kalau bisa pun tanya, kalau yang nggak jelas tanya kan ke dosen ya. Bahkan dulu saya sampai mungkin dosen ada yang kesel karena saya tanya, ya harus dikejar sampai paham. Jadi mahasiswa aktif di kuliah, aktif di organisasi, aktif berkompetisi ya, sekali-kali lah ikut conference ya, lumayan duit kampus kan banyak dihabisin tuh ya. Yang dulu pernah ikut mungkin conference ya, itu sebenarnya itu dalih aja itu supaya bisa jalan-jalan, nggak apa-apa ya. Itu kalau Pak Beni sekarang masih ada, paling dia hafal sama saya ya. Aktif organisasi, join some organization
Nah, dulu kalau saya mahasiswa itu saya ada ikut sekitar 10 organisasi, teman-teman. Ada sekitar 10 organisasi saya ikutin. Ada LEM, ada HMI, ada KMNUII, ada FMBPO, ada PSC, Psychology Study Club, ada AFS Intercultural Learning. Dulu saya sempat aktif di itu organisasi pertukaran pelajar juga, karena dulu saya juga returnee, jadi saya harus aktif di situ. Saya juga sering ikut join some discussion. Nah, join some discussion ini kenapa sih? Ini dulu saya punya teman, dia nggak bisa ngomong, teman-teman. Kalau ngomong di depan orang lain, itu pasti kagok. Dan dia merinding. Ngomong itu, padahal ngomong biasa di depan forum, itu dia merinding. Tapi, saya ajak dia terus untuk ikut organisasi, ikut diskusi-diskusi. Dia melihat, membaca polanya. Oh, orang diskusi itu kayak gini. Kalau nanya itu harus kayak gini. Jadi, akhirnya sekarang dia pinter banget berretorika. Ya, kalau teman-teman tahu orangnya masih ada di kampus, nah, dicek nanti siapa orangnya. Terus termasuk Facan ini juga dulu itu pendiam. Terus kalau ada Bimo, terus kalau ada siapa Yayat, ya itulah ya juga itu banyak lah teman-teman itu. Ya jadi join some discussion untuk melatih berretorika. Nah dari skill itu nanti akan berkembang. Bisa pinter negosiasi, pinter mempengaruhi orang, pinter ngomong ya, bukan pinter ngibulin ya, ngomong. Set your time to be productive. Ya, sebisa mungkin. Oke lah, kita itu harus produktif mungkin. Maksudnya gimana? Ya, oke kuliah, oke organisasi, oke lomba-lomba, oke. Tapi juga jangan lupa me time. Ya, butuh. Kadang itu kalau saya dulu me time-nya itu saya sering jalan-jalan. Ya, me time-nya jalan-jalan itu salah satunya ikut international conference. Dapat duit, jalan-jalan. Learn much, feel less. Jadi ketua LEM. Nggak tahu, sekarang masih ada nggak ini MOU-nya saya. Kalau saya masih sama teman-teman ini masih kontak. Nggak tahu ketua LEM selanjutnya lagi, masih ada nggak ini program. Setahu saya sih masih ya. Masih, Mas. Apa bang? Nggak tahu. Apa bang? Masih nggak ini? Apa itu? Yang MOU dengan UPSI ini. Kalau tahu. Oh masih itu kata Bimo. Nggak tahu ya? Ya. Masih katanya. Oh masih. Oh masih. Oh baik. Ya salah satunya juga. Oke. Salah satunya LOE-nya dulu Mas Bimo ya. Masih mas. Dapat mau dapat orang Malaysia dulu Mas. Oh masih? Iya. Oke. Ini ya. Ini. Nah, jangan lupa jalan-jalan. Nah, ini dulu saya juga sering ikut demo, teman-teman. Demo, saya di situ. Ini yang demo KPK, ini dulu saya sama Pak Rektor, Bang Jamil ya. Waktu itu sama Bang Jamil. Nah, sebenarnya apa ya? Cuman iseng aja gitu. Dulu iseng-iseng ikut demo, diajakin. Ternyata di situ ada pengalaman tersendiri yang saya dapat. Jadi orator, ngomong di depan orang banyak sekali yang mendukung, banyak sekali yang tidak mendukung, bahkan melecehkan. Nah, tapi ya nggak masalah. Disitulah mental kita dilatih untuk ngomong di depan orang bahkan yang belum kita kenal sekalipun. Bahkan ngomong di depan Pak polisi itu waktu itu bawa tembak juga. Di pemimpin yang bijaksana dan rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin, rahmat atau bermanfaat bagi seluruh umat. Memang susah, tapi nggak apa-apa lah. Saya sharing sedikit-sedikit. Ini foto saya ambil ketika saya dikasih penghargaan sama kepala adat Dayak Benuak Kenyah di salah satu di kecamatan sini. Ini program CSR ya. Jadi
saya bilang makanya tadi perlu banget kemampuan untuk negosiasi. Kita nggak tahu ke depan kita bakal jadi apa, ya kan? Jadi harus punya namanya life skill tadi. Nah, sekarang ini apa ya? Tips untuk bisa jadi be a wise leader and rahmatan lil alamin. Oh, berat banget. Ya, coba tanyakan ke diri teman-teman. Sudah memulai untuk melatih jadi pemimpin apa belum? Atau selama ini masih mau jadi pengikut aja? Kedua, hindari kepemimpinan laissez faire atau masa bodoh, acuh tak acuh atau bebas. Jadi punya anggota ya udah kamu terserah mau ngapain. Nah, yang seperti itu jangan, dihindarin aja. Kalau yang jelas harus ada visi, harus ada care, minimal care dengan anggotanya. Hindari autokratis, mementingkan peran pemimpin. Mirip kayak otoriter ya. Kecuali pada keadaan tertentu ya. Jadi kecuali pada keadaan tertentu itu maksudnya ketika teman-teman memang benar-benar harus menggunakan apa ya, posisinya sebagai pemimpin untuk menegaskan anggotanya. Contoh misalnya Mas Bimo sebagai ketua UI Golden, dia nggak boleh selalu menggunakan autokratis ya, tapi sekali dia harus di situ decisif, harus tegas untuk misalnya kan ini kayak kepanitiaan gitu ya, mau bikin event ya harus ditentuin kalian di hari sekian, di hari Rabu misalnya, meeting jam 3, ya udah jam 3 Rabu harus datang. Nah, maksudnya seperti itu. Harus tegas. Gunakan persuasif, konsultatif, dan kompromis. Persuasif itu berarti ya mengajak, konsultatif itu memberikan konseling macam seperti itu, dan kompromis jangan kaku atau fleksibel. Gunakan partisipatif dan demokratik type untuk menggerakkan tim. Ya. Jadi demokrasi maksudnya dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Ya, jadi bukan dari saya untuk kamu, terus untuk semua orang, bukan. Tapi dari kita, oleh kita, dan untuk kita semua. Nah, gitu. Kekeluargaan dan gotong royong. Ya, humanistic approach. Humanisme apa? Memanusiakan manusia. Ya, jadi dulu ketika saya saya ketua LEM, saya di awal selalu bilang, teman-teman, oke, teman-teman ini di LEM FPSB nggak digaji, nggak dibayar. Karena apa? Saya sendiri nggak kuat bayar teman-teman. Kampus pun juga nggak kuat bayar. Jadi sampean di sini adalah sukarela. Saya bilang volunteer. Kalau mau jadi volunteer sekalian, ayo kita sukarela, kita ngambil untuk kampus. Tapi kalau memang teman-teman nggak mau, silahkan sekarang mundur aja, jangan lanjut. Ya. Karena apa? Ya kita tahu, kita paham bahwa teman-teman ini juga ada keperluan. Contoh, saya tanya makanya, apa yang jadi prioritas? Kuliah. Oh, oke, baik, saya memahami. Berarti yang pertama kamu kuliah. Kalau misalnya ada meeting, dia nggak bisa, ya udah nggak apa-apa, nanti kita cancel. Atau enggak, dia skip, nanti ada. Nah, intinya jangan memaksakan lah. Menjadi guru harus ya, bisa jadi guru, bisa jadi bapak, bisa jadi kawan, bisa jadi dokter yang nasihatin, atau jadi polisi untuk mendisiplinkan, dan kadang perlu jadi militer untuk proaktif menyerang. Ya. Mau nggak mau, harus seperti itu. Selanjutnya, develop your leadership skill. Mintalah masukan dari orang-orang sekitar tentang kualitas kepemimpinan Anda. Nah, ini kita udah mulai masuk ke triks ya. Kualitas kepemimpinan itu kan bisa naik turun, teman-teman. Kalau kita ngomongin kualitas, itu kan suatu yang abstrak ya. Nggak bisa diangkatkan. Nah, coba teman-teman nanya ke temennya. Jangan takut dikasih masukan. Contoh misalnya, Mas Bimo, kualitas kepemimpinan saya ini dulu seperti apa sih, Mas? Kalau misalnya dari skala 1 sampai 10, saya di angka berapa? Mas Bimo jawab, oh, Mas Akmal ini di angka 1. Wah,
saya nggak bisa mimpin. Ya, berarti saya harus memperbaiki diri. Gitu ya. Lakukan identifikasi atas keterampilan kepemimpinan yang perlu dikembangkan dan buatlah rencana aksi untuk mengembangkan keterampilan tersebut. Ini macam kayak bikin SWOT analisis dan action plan. Nanti di belakang ada. Praktek, terlibatlah aktif dalam aktivitas yang membuat Anda bisa berlatih kepemimpinan. Praktek, ikut organisasi, ikut komunitas, ikut asistensi atau apapun lah yang bisa buat teman-teman berlatih jadi pemimpin. Carilah pembimbing dan belajar dari role model tentang kepemimpinan. Kalau dulu role model saya di kampus tuh banyak ya. Ada di organisasi itu ada Bang Wahyu, Wahyudin Afrizal, itu dulu masuk ke list leadership. Saya ini orang bagus. Bang Wahyu ada, terus kalau dari segi organisasi ya Bang Wahyu, Wahyudin Afrizal. Kalau di dosen itu ada Pak Arif Fahmi. Ada juga Pak Susilo Pak Sus Budi Harto. Kalau dari akademik dulu ada namanya Mas Ibrahim Malik. Mungkin teman-teman tahu ya. Ya, itu dulu masuk ke list role model pemimpin saya. Dulu. Kalau sekarang kayaknya udah enggak deh. Oke, selanjutnya so prepare yourself, set your goal with SMART. Nah, ini tadi yang saya bilang bikin SWOT analisis ya. Contoh SMART udah tahu lah teman-teman pasti udah ya, nggak udah saya jelaskan. Specific, measurable, achievable, relevant, time bound. Nah, nanti bikin SWOT analisis dan action plan untuk meningkatkan keterampilan leadership. Jadi kan keterampilan leadership tadi kan ada banyak tuh skillnya yang harus dikuasain. Nah, itu salah satunya ada 9 yang mau, kalau misalnya yang milenial ada 6, yang mana dulu yang mau sampean tingkatkan. Buatlah minimal 2 aksi yang akan dilakukan, gunakan teknik SMART untuk menyusunnya. Nah, ini contohnya. SWOT dan action plan. Nah, teman-teman bisa bikin kayak gini. Nanti kalau perlu saya kirimkan materinya bisa dipelajarin ya, atau bikinlah. Halo, misalnya saya Facan Fatur Rahman. Strength kemampuannya apa? Dia speakingnya bagus. Ancamannya, kelemahannya apa? Kelemahannya misalnya apa? Manajemen waktunya kurang. Opportunity-nya apa? Peluangnya apa? Ancamannya apa? Tulis di sini, bikin action-nya. Oh, berarti apa? Kalau manajemen waktuku kurang, berarti aku action-nya harus bikin jadwal, menyusun jadwal secara apa? Regularly, secara teratur. Dan nanti dikasih waktu tuh berapa lama time-nya, misalnya 1 bulan atau 2 bulan. Nanti dievaluasi lagi terus continue improvement. Ya. Nanti bisa lihat di belakang di look back, traits and skill tadi yang ada 13, skillnya ada 9. Kayaknya itu aja deh, udah ya. Ini foto-foto aja. Jadi dulu saya aktif di HMI juga, di KMNU. Disuruh ngajar ngaji, ini ngajar ngaji, yang ngaji-ngaji aja gitu. Ini di UGM, terus ya ini saya dapat uang dari Timnas ini, lumayan. Dari kampus dapat, dari Timnas dapat. Terus, udah, itu aja deh. Nah, ini. Ibrahim Malik. Ini dulu role model saya. Itu kayaknya role modelnya Mas Facan sama Mas Bimo dan kawan-kawan gadis. Dan ukti-ukti yang lain. Ya, Mas Facan. Siap. Betul, Mas. Udah. Udah habis kah? Masih, Mas. Masih. Hah? Masih ada waktu. Oh, masih ada waktu. Ya udah, saya tontonin video aja ya. Sorry, saya minum dulu.
Di sini lagi hujan teman-teman, jadi sorry nggak dengar mungkin. Volumenya Bang, coba. Volume videonya. Ini maksud saya ini cuma langsung dicepetin aja ke sini. Tahu ya Mark Zuckerberg? Ya. Mark Zuckerberg itu, sorry, ya tadi mana ya? Sorry. Lagi nonton aja tiba error ya. Mark Zuckerberg 23 tahun ya. Dia bikin Facebook. Nah, langkahnya itu inspire dulu, baru engage. Nah, makanya saya bilang tadi Ibrahim Malik itu salah satu role model saya, karena dia dulu bisa menginspirasi orang dan membuat orang itu bisa engage. Ya, contoh kan dia bangun CLI jadi besar. Itu karena dari apa? Inspiring. Oke, saya rasa cukup ya. Jadi intinya skill leadershipmu itu tidak hadir dengan tiba-tiba, tapi harus dipersiapkan ya teman-teman. Nggak bisa langsung turun. Oke, memang kalau dalam Al-Quran kan ada misalnya kita ini sebagai khalifatullah fil ard, gitu bilang. Apa? Khalifatullah fil ard. Pemimpin Allah di bumi. Oke, memang kita sudah punya sebenarnya sifat bawaan bahwa kita ini adalah pemimpin. Tapi ketika sifat bawaan itu nggak dikembangkan, nggak dipersiapkan lebih, dikembangkan ke depannya, akan hilang. You are the pilot of your own way. Do not wait until tomorrow. What you can make your life better. Oke, cukup itu aja sih, Mas. Oke. Baik, Banyak. terima kasih Bang Akmal atas pencerahan atau insight-nya yang luar biasa terkait dengan leadership in millennial era. Jadi izinkan saya untuk sedikit merangkum apa yang telah disampaikan Bang Akmal. Jadi terkait leadership itu terkait dengan bagaimana proses seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang lain tuh bisa mengikuti kita untuk mencapai tujuan bersama. Betul ya Bang ya? Ya, selanjutnya salah satunya untuk membangun jiwa-jiwa kepemimpinan itu diantaranya adalah menjadi aktif, menjadi seorang yang aktif, kemudian kita bisa join organisasi, join diskusi, dan kita bisa lebih produktif lagi dalam memanfaatkan waktu dengan keluar dari zona nyaman kita. Selanjutnya, kita juga bisa mempersiapkan diri kita dengan tadi yang seperti Mbak Akmal bilang dengan menyusun goal kita melakukan SMART, specific, measurable, achievable, relevant, and time bound untuk menyusun goal yang akan kita capai. Selanjutnya kita bisa menyusun SWOT, strength, weakness, opportunity, and threat, plus action plan yang kita akan capai. Selanjutnya, pemimpin itu nggak datang dengan sendirinya, tapi bisa didapat melalui proses berlatih dan sebagainya. Baik teman-teman, sekarang
waktunya untuk tanya jawab. Silahkan bagi teman-teman sekalian yang ingin sharing atau tanya sesuatu bisa ketik di kolom chat di bawah ini. Monggo. Jangan banyak-banyak, Nay. Oh itu Bang, ada Bang tuh. Referensi bacaan atau seseorang dari Mas Akmal yang bisa bantu boost up leadership skill. Itu apa Bang? Dari Mas Bimo nih. Referensi bacaan atau seseorang dari Mas Akmal yang bisa bantu boost up leadership skill. Waduh. Siapa ya yang bisa? Kalau aku referensi bacaan sih sebenarnya cukup di ini ya. Kisah nabi-nabi. Nah, aku suka tuh baca kisahnya nabi-nabi. Nabi Muhammad kalau hijrah dari Madinah ke Mekah tuh. Terus kadang baca John Maxwell yang tadi saya input di sini juga ada John Maxwell. Aku suka baca itu. Terus banyak sih kalau bacaan-bacaan itu. Cuman itu aja sih tapi yang sering aku baca. Terus yang Mas Akmal bisa bantu boost up leadership. Siapa ya? Siapa ya? Ya tadi udah saya bilang tuh Mas. Kalau di organisasi saya di HMI dulu ada Wahyudin Afrizal. Itu salah satu role model aku. Jadi orangnya kritis dan kalau ngomong itu clear, jelas dan orangnya berani. Tuh Wahyudin Afrizal. Kalau di tadi termasuk tadi Ibrahim Malik, ini saya nggak bohong ya, bener itu dulu Ibrahim Malik juga inspire banget. Jadi aku belajar juga dari dia. Terus Pak Dekan juga Arif Fahmi itu termasuk. Itu sih kalau saat ini di proyek aku ya, jadi ada site manager aku Pak Margono itu juga sosok bukan hanya sosok bos tapi bukan bos dia. Macam kayak pemimpin, pendidik juga, bapak juga. Nah, itu yang susah kita cari. Oke, itu ya Mas Bimo. Semoga menjawab. Mas Arda itu pertama, Mas sharing dong pengalaman memimpin rapat atau proyek di tempat kerja yang mana banyak orang underestimate kita tapi Mas Akmal bisa prove it. Ya, tadi yang sharing sedikit ya. Mungkin di tempat kerja saya kan mungkin salah satu dari supervisor atau group leader yang paling muda. Ya, jadi saya usia 24 itu udah jadi supervisor. Ya memang ya mohon maaf salah satunya ini cara saya ya buat kayak Mas ya. Jadi bertopeng kayaknya punya jenggot, punya kumis, punya jambang untuk bikin orang ini kelihatan saya ini bisa dihargain. Nah itu macam-macam ya personal branding ya. Satu bikin personal branding Mas Yaya bikin personal branding. Terus kalau pas rapat ya pasti pengalaman yang banyak orang underestimate itu banyak. Dulu ketika mungkin saya masih jadi FGDP, Fresh Graduate Development Program, itu orang nganggap, ini orang FGDP, gajinya itu beda dengan teman-teman yang udah lama. Dia baru masuk aja gajinya udah gede. Jadi pasti pressure, pasti tekanan itu pasti banyak. Mereka nganggapnya kita itu bisa ngapain aja. Kita bisa multitasking. Ya tadi makanya unbeatable nyerah itu. Pada suatu ketika saya bikin program. Di akhir kan memang harus bikin program ya untuk para FGDP itu, bikin program improvement. Nah, dengan itu saya bikin program improvement dan di-approve, saya presentasikan dan sampai sekarang masih diterapkan. Pasti ya kalau mimpin proyek, mimpin rapat atau pas lagi briefing pagi, ya mau nggak mau kita harus show up. Kita harus menunjukkan bahwa kita bisa
ya itu mempengaruhi, komunikasikan terus. Pastinya juga harus mempelajari dulu apa yang harus disampaikan. Tuh Mas Bimo. Kalau Mas Yaya, kok Mas Bimo terus sih? Mas Yaya ini kan kayaknya ketua suatu organisasi ya. Ya aman lah itu, nanti ketika udah lulus saya yakin bisa prove it kok. Bisa. Dari dia Delinda. Kalau hambatan yang paling besar selama jadi leader apa? Dan gimana cara mengatasinya? Hambatan paling besar jadi leader apa? Dan gimana cara mengatasinya? Hambatan yang paling besar itu ya paling ini, anggota kadang nggak mendengarkan apa instruksi kita. Karena apa? Karena anggota ada yang tadi saya bilang satu letting, maksudnya satu usia, seusia kita, atau yang di atas. Kalau yang di atas usia kita itu saya rasa lebih enak ngaturnya. Ya. Dalam artian dia nggak tahu. Jadi kita lebih enak kita ngasih tahu dan pelan-pelan ngasih tahunya. Tapi yang kadang se-level kita, maksudnya seusia kita atau bahkan di bawah kita sedikit, beda 1 tahun atau 2 tahun, itu yang agak susah. Paling besar ya. Ya mau nggak mau kita harus tetap jaga, be wise, jangan langsung dijudge bahwa dia salah, harus mengerti tadi. Tetap diobservasi, active listener. Gitu ya, Mbak Dia. Semoga menjawab. Abdurrahman Muhammad. Izin tanya Mas, format action plan yang baik ketika di perusahaan seperti apa ya Mas? Apakah seperti di slide Mas tadi atau dibuat seperti matrik organisasi mahasiswa? Terima kasih. Izin tanya Mas, format action plan yang baik ketika di perusahaan. Oke, Mas Abdurrahman, untuk format action plan tadi bisa sampai sesuaikan ya Mas ya. Bisa disesuaikan sepemahaman masing-masing, seenak mungkin lah. Kalau misalnya Mas Abdurrahman bisa bikin lebih detail, itu lebih bagus. Ya, tadi saya cuma bikin detailnya sedikit aja. Jadi contoh nggak muluk-muluk. Jadi kita kasih target di bulan ini atau di bulan depan. Contoh misalnya di bulan ini aku kan kalau di leadership itu kan banyak banget aspeknya harus dikuasai. Misalnya aspek skill manajemen waktu, skill komunikasi, skill negosiasi, skill resiliensi dan lain-lain. Nah, jadi mau yang diambil mana dulu? Kalau saya misalnya ya tadi kelemahan saya ini misalnya saya ngomongnya kurang jelas nih. Jadi saya bikin action plan-nya, saya harus ngapain? Oh, saya harus sering ikut rapat, sering ikut ngomong di depan orang, sering mencoba show up dalam artian maju dan ngomong, membriefing. Kasih waktu berapa? 1 bulan kah? Atau berapa minggu kah? Nanti dievaluasi. Seperti itu ya Mas Abdurrahman Muhammad. Febriana Nerisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk menjadi seorang pemimpin yang bisa mengayomi semua orang, tidak hanya anggotanya saja di dalam suatu kelompok. Apa langkah terbaik yang harus kita lakukan selain memperbaiki diri kita sendiri? Terima kasih. Wow. Langkah terbaik. Ya, langkah terbaik. Kalau saya ya, misalnya pengalaman saya di perusahaan, jadi sebenarnya itu saya kan sebagai HRD, Group Leader HCGA, Human Capital and General Affairs. Sebenarnya anggota saya itu cuma sekitar 10 orang. Tapi karena ada embel-embel General Affairs tadi, mau nggak mau, divisi lain juga menjadi bawahan saya. Biasa, saya yang menerapkan, selain meningkatkan kualitas diri, selain memperbaiki diri, yang paling penting adalah sebenarnya mereka itu kita mau mendengar atau enggak. Kita jadi pendengar yang aktif bagi mereka. Ya. Kita jadi sebenarnya kalau mengayomi itu kan
persepsi masing-masing ya. Memang dulu ada, contoh misalnya kayak atasan saya langsung, itu dia section head ya, jadi macam itu juga dia tipe orang yang bukan mengayomi, tapi bisa membangun kedekatan emosional di antara anggotanya. Ya, jadi sering dicandain, kalau misalnya ada orang ngomong didengerin. Nah, itu sih sebenarnya lebih tepatnya ke observer dan active listener tadi sih, Mbak Ferbiana Nerissa. Oke, itu Mbak Ferbiana Nerissa, intinya mau mendengarkan ya, mendengarkan apa keluhan dari anggotanya, itu aja sih. Ya, kemarin juga sempat, saya udah jadi teringat sehari yang lalu itu ada chief security, jadi saya bawahin juga itu chief security, itu dia tiba-tiba datang dan mau minta konseling ya. Padahal usianya itu lebih tua dari saya. Pak, mending sampean ke atas sampean yang ini karena kan itu lebih mengerti. Nggak mau dia, maunya dikonseling sama saya. Nggak bisa mendengarkan orang. Oh ya baik, jadi sebenarnya itu saya nggak ada apa-apa sama dia. Dekat juga enggak, apa juga enggak. Cuman mau mendengarkan, itu aja sih. Sorry, HP ini. Itu ya Mbak Ferbiana. Syifa Aisyah, boleh nggak sih pemimpin itu merasa kecewa ketika ia merasa influence-nya gagal? Saya pernah mencoba untuk influence teman-teman organisasi untuk on time, dengan saya on time, tapi ternyata dari ketuanya sendiri nggak bisa on time. Saya jadi kecewa karena influence saya nggak ngaruh ternyata. Dan saya sudah ingetin ketua saya untuk harus on time meski cuma rapat inti. Waduh. Syifa Aisyah, pengalaman kita sama Mbak. Dulu sama tuh. Ketika di LEM ya, di LEM FPSB dulu sama saya dulu sempat kayak gini juga. Kecewa? Boleh nggak sih pemimpin? Boleh. Ya. Sampean boleh merasa kecewa dengan hal tersebut karena apa? Dilihat dulu. Hal tersebut misalnya rapat meeting itu kan sudah disepakatin. Ya, udah disepakatin tapi ternyata datangnya enggak sesuai kesepakatan, enggak on time. Itu Mbak Syifa Aisyah berhak untuk ngomong di forum, berhak ngomong untuk mengingatkan lagi, teman-teman, ini kita sudah ada kesepakatan. Ya, jadi harus kita terapkan, harus kita dukung sama-sama supaya rapat cepat selesai, apa yang dibahas nyampe semua, nggak molor, ya, nggak ngaret, nggak apa-apa Mbak, itu harus disampaikan. Makanya tadi saya bilang namanya masuk ke mengkomunikasikan ide-ide ya, entah diterima, entah nggak diterima, itu harus disampaikan karena itu suatu hal yang baik. Itu yang Mbak Aisyah, Mbak Syifa Aisyah, nggak apa-apa. Dulu saya juga pernah kayak gitu. Bahkan saya ketika dulu ngambek juga ke anggota saya, kecewa bukan ngambek sih, lebihnya ngerasa kecewa, makanya saya diamkan. Gitu. Tapi alhamdulillah anggota inti saya juga akhirnya paham, termasuk ada di sini juga itu. Siapa? Nah itu, dia itu dulu salah satunya. Salam Mas. Ya, waalaikumsalam. Sebagai pemimpin, bagaimana menegur karyawan yang kerjanya nggak baik? Terima kasih. Sebagai pemimpin, bagaimana menegur karyawan yang kerjanya kurang baik? Ya, ada ya, kalau nggak salah di hadis atau pepatah Arab, ya, dia mengatakan intinya gini, tegurlah ketika sendiri, jangan kau tegur di depan orang banyak. Ya. Orangnya dipanggil Mas Kevin, kalau sampean punya anggota, dia kerjanya nggak baik, orangnya dipanggil, diajak, kalau bahasa di tambang itu kopi darat, diajak ketemu langsung, ditanyain, dikonsul
kualitatif tadi saya bilang maksud ke situ. Mas, sampean sehat, ya basa-basi. Sampean sehat. Oke. Sampean tahu kenapa di sini saya panggil? Nggak tahu, dikasih tahu, dijelasin, Mas. Misalnya, sampean itu seharusnya seperti ini. Tapi ternyata sampean nggak seperti itu. Ya, sampean harus memperbaiki lagi. Sampean ada masalah kah? Nggak ada. Oh ya, kenapa sampean kok nggak ini? Kita kan punya rule yang harus kita ikutin. Kita punya target yang harus kita capai. Jadi, sampean bisa ya menyesuaikan. Kalau misalnya nggak bisa menyesuaikan, yang penting saya sudah ngasih tahu ke sampean. Kedepannya itu terserah sampean. Nah, jadi sudah di apa ya? Kalau menegur jangan langsung, Mas Kevin. Jangan di depan orang banyak, karena nggak semua orang bisa nerima. Ya, jadi malah dia tuh ngerasa kayak dilecehkan. Wah, karena ya akan beda gitu. Dan itu, mohon maaf, kalau saya di sini juga seperti itu. Ketika ada yang anggota bahkan lebih tua dari saya, kerjanya nggak benar, saya panggil. Saya panggil ke ruangan saya kasih minum dulu, kasih roti, udah kenyang baru kita sampein. Pak, gimana kabarnya? Baru kita tanyain apa sih problemnya. Intinya jangan sampai negur di depan orang banyak, ya. Itu nggak baik. Itu di hadis juga ada kan. Itu aja yang diterapkan. Itu ya Mas Kevin, terima kasih, semoga menjawab. Adit Wardana, sebagai leader, banyak kali. Sebagai leader, bagaimana cara mengatasi ketakutan akan kegagalan dari keputusan yang akan diambil? Ketakutan dari kegagalan. Nah, pasti. Yang pertama harus memahami dulu yang mau diatasi itu apa. Problem yang mau diatasi itu apa. Dipahami betul-betul, jangan gegabah ambil keputusan, ya. Kalau saya dulu pengalaman banget pernah, jadi kan termasuk saya kan payroll ya, ngurusin gaji orang. Dulu pas gajian itu ada yang salah. Karena apa? Saya lupa mengingatkan yang bagian inputting data itu nggak update. Akhirnya ya saya ambil keputusan yang kurang tepat, akhirnya ada beberapa gaji yang nggak masuk. Ya, akhirnya saya kena tegur. Makanya saya bilang tadi, dipikirkan matang-matang, dipelajari matang-matang apa yang mau diatasin, jangan gegabah. Ya, Mas Andit intinya pelan-pelan ya, intinya pelan-pelan. Tapi ya jangan pelan banget, harus kasih waktu, ya. Tuh, jadi memang harus banyak pengetahuan, ya, harus banyak ambil pengetahuan, belajar. Kalau udah gagal gimana? Ya udah nggak apa-apa. Daripada nggak ngasih keputusan apapun, itu yang salah. Ya, katanya siapa itu? Einstein kan, lebih baik gagal daripada tidak mencoba sekalipun. Nah, itu. Miftahul Haniful. Mas, tips dong cara manajemen waktu yang baik sebagai leader. Aduh, banyak ini ya. Mas, tips dong cara manajemen waktu yang baik sebagai leader. Nah, kalau saya itu biasanya bikin note. Miftah, saya biasa bikin note, list to do saya yang mau dikerjakan dalam harian. Ya, dalam tiap hari dari saya ini mau ngapain aja, saya mau nyelesain apa aja. Biasanya aku bikin note-nya tapi di komputer sini. Jadi aku kan pelupa orangnya. Aku biasa ngantongin yang namanya sticky note. Mana ya sticky note aku? Nah, kayak gini. Aku biasa bawa kayak gini untuk ngingetin manajemen waktu aku. Ya. Nah, kayak gini, bikin catatan. Aku tuh di hari ini harus ngapain aja, pekerjaan yang harus aku selesaikan apa aja. Dulu waktu mahasiswa seperti itu, aku juga bikin kadang, bahkan aku tulis di papan ya, bukan termasuk ini aja, tapi target juga. Misalnya, aku dulu bikin target semester 1, 2, 3, 4, aku manajemen waktunya seperti apa. Dalam satu semester, aku punya target nih, IPK aku harus 3,96. Ya, itu. Memang
memang rinci banget. Berarti aku harus ngumpulin tugas, aku harus memanage waktuku sebaik mungkin. Ya, intinya nantilah aku sharing. Kalau ini nanti aku share di Instagram mungkin atau dimanapun ya, soalnya banyak juga itu materinya. Kemarin, ya nanti tak share deh. Miftahul Haniful. Oke, baik Mas, terima kasih. Oke, sama-sama Febrian. Itu ya Miftah. Ya bikin aja kayak note gitu. Note ditempel kah di mana di papan atau nulis ditempel di kamarnya supaya ngingetin kita. Anwar Iqbal, waduh, Bapak psikolog. Waalaikumsalam, Mas Akmal, perkenalkan saya Anwar, ya udah tahu. Mau bertanya, Mas boleh share nggak gimana caranya Mas untuk koordinir bawahan di saat-saat genting dan krisis seperti pada saat pandemi sekarang ini? Wah, sama, di saat genting pandemi ini saya nggak bisa, sorry, saya nggak bisa cuti. Kayaknya sebentar ya. Di saat pandemi saya nggak bisa cuti, Mas Anwar. Jadi saya ini terlockdown di Kutai Kartanegara, di Tenggarong. Saya terlockdown di sini, nggak bisa pulang. Jadi kadang work from home juga. Cara koordinir gimana? Ya tetap disuruh pakai masker ya. Sorry, disuruh pakai masker, tetap jaga jarak. Dan harus banyak-banyak sabar ya. Memang saat ini ya harus banyak sabar. Maksudnya ini mengkoordinir bawahan seperti apa? Kalau misalnya dia dikasih pemahaman atau seperti apa Mas Anwar? Secara umum, secara umum. Ya, kalau secara umum ya sama. Susah ya. Apalagi ini kan kaitannya yang saya bilang tadi kaitannya dengan awareness. Banyak masih yang nggak aware terkait COVID-19. Padahal ini yang kondisi genting. Jadi karyawan kami itu ada sekitar 1.300, Mas. Ada sekitar 1.300, yang di Departemen HCGA itu ada sekitar 150 orang. Nah, itu macam-macam, Mas. Bahkan ada yang dia menghalalkan segala cara supaya dia tetap bisa masuk. Ya. Nah, kebetulan saya sebagai human capital juga yang memegang kebijakan perusahaan, yang mendeliver kebijakan perusahaan ke teman-teman. Contoh kayak kebijakan new normal atau kebijakan yang kemarin orang dari cuti mau masuk itu seperti apa, itu pasti banyak ya. Jadi kita harus kita harus benar-benar memahami kebijakan ya. Jadi pasal-pasal KUHP maupun apapun itu harus kita masukkan di sana. Untuk selalu sosialisasi. Jadi lebih edukasi sih Mas. Lebih edukasi terus ke karyawan terkait pentingnya menjaga diri di saat pandemi. Ya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, stay at home. Kalau misalnya pulang ya udah langsung pulang, jangan kemana-mana. Kalau misalnya harus karantina, dia misalnya kan ada kemarin juga yang karyawan kami itu reaktif, tapi alhamdulillah udah sembuh karena sangat dijaga ketat juga dan aparatur pemerintah juga bisa kerjasama dengan baik. Alhamdulillah udah sembuh, swabnya juga udah keluar, alhamdulillah baik. Ya intinya itu Mas, selalu edukasi Mas ya, Mas Anwar, selalu edukasi ke anggota, sesering mungkin ngobrol. Itu. Aden, Mas mau tanya, ketika Mas ikut FGDP, ada tips nggak Mas biar bisa sukses ya? Kalau nggak salah program FGDP ini mirip sama MT, betul? Persiapan apa aja yang Mas siapin ketika mau lamar kerjaan itu? Dan apa aja Mas lakuin selama kegiatan itu?
Oke, Aden, ini panjang banget ya penjelasannya. Insya Allah nanti akan saya share di artikel, bukan, mungkin di feed Instagram aja ya, di stories. Tapi nggak apa-apa, saya jawab sedikit aja dulu. Tips dan triks untuk lolos FGDP. Pasti ya, usaha dan doa. Nah, itu nggak lepas. Usahanya apa aja? Usaha saya dulu, apa ya? Ya paling belajar psikotes. Oh enggak, waktu itu saya juga nggak tahu. Saya kayaknya waktu itu juga lagi kerja ya. Lagi kerja, ya terus ada panggilan, tes, ya udah saya tes aja. Ya mungkin Aden bisa cek di tip dan trik lolos wawancara kerja apa. Ya udah mirip kayak itu. Intinya tetap yang dibahas ya, waktu FGDP itu pertanyaan adalah, saya ingat banget, kamu pernah ikut organisasi apa? Dia kan bawa megang CV kita nih. Ditanyain, kamu pernah ikut organisasi apa? Jawab, iya Pak, saya dulu ketua LEM atau BEM di kampus. Dulu di situ ngapain aja? Jelasin. Kalau psikotes, itu ya pasti dari latihan ya. Latihan psikotes seperti itu. Ya kebetulan dulu saya kan juga mahasiswa psikologi, ya, jadi kayaknya udah hafal itu namanya psikotes. Jadi nggak usah dilatih pun, kayaknya IQ saya memang bagus. Tapi sebenarnya enggak. Jadi saya juga kaget sendiri. Masa IQ saya 125, padahal dulu sebelum saya mahasiswa psikologi, IQ saya cuma 106. Jauh banget ya? Ya karena hafal soalnya itu, Mas. Programnya selama 1 tahun, Mas Aden. Programnya selama 1 tahun, di situ dibagi per semester. Ada semester 1, semester 2. Di semester 1 pun dibagi 2. 3 bulan kamu harus orientasi. 3 bulan kedua, kamu ikut Bintasik. Bintasik itu bimbingan mental dan fisik. Nah, kayak tadi yang di slide aku tuh kan ada kan yang di berenang di kolam yang coklat-coklat kayak kopi mix tadi. Nah, itu dulu aku dilatih sama tentara. Jadi ya bimbingan mental dan fisik gitulah selama 1 minggu. Setelah itu nanti orientasi udah selesai, presentasi orientasi ya, presentasi hasil orientasi. Terus masuk ke bulan ke-9 itu kita udah mulai bikin kita mulai bikin program improvement ya. Improvement program, dan itu harus dipresentasikan dan bisa diterapkan untuk jangka panjang. Nah, waktu itu program yang aku bikin karena waktu aku masuk di awal proyek, psikotes itu belum ada tapi belum termanajerial dengan baik. Nah, akhirnya aku bikin konsep rekrutmen yang baik dan benar, to select right man in the right place. Nah, itulah pokoknya, pastinya dengan by riset ya. Jadi aku waktu itu pakai analisis data juga dari percobaan eksperimen. Nah, akhirnya diterima dan diterapkan sampai sekarang. Ya itu nggak salah, ya mirip. Yang Mas siapin ketika mau lamar kerjaan itu apa aja Mas lakuin selama kegiatan itu? Ya pasti CV ya. Tadi kan udah dibahas tuh kemarin. Ada itu ya yang kemarin bikin CV. Kalau misalnya Mas Aden mau minta CV saya, nggak apa-apa, nanti saya kasih contohnya. Nah, itu CV saya dari dulu sampai sekarang, dan alhamdulillah ketika saya masuk ternyata banyak yang seneng. Dari atasan saya itu bilang, saya lihat CV sampean kok bagus Mas. Ya itu sebenarnya itu CV biasa sih. Jadi bikin CV yang menarik ya. Bikin CV yang menarik. Kalau saya dulu pertama kali mau nyari kerja itu kayak orang kagok gitu loh. Harus sebar CV sebanyak mungkin, enggak. Waktu itu ternyata itu salah teman-teman. Mulai sekarang tentukan teman-teman itu mau mau kuliah
atau mau kerja, kalau kerja mau kerja di mana? Jangan sebar CV. Kayak sebar CV tuh enggak banget gitu loh. Mahasiswa UII gitu, Universitas Islam Indonesia. Janganlah mengobrol CV. Kalau bisa yang pasti-pasti aja gitu. Nah, salah satunya apa? Ya, tempa diri kalian, kualitas diri dinaikkan sedini mungkin. Ya, mumpung belum terlambat ini. Ini rata-rata semester berapa, Mas Facan? Macam-macam, Mas. Macam-macam ya? Iya. Macam-macam. Ya bagus lah. Semoga ada juga yang semester baru dan dia sukses ke depan. CV, ya itu sih CV. Banyak diskusi. Update ya, pasti yang jelas update internet lah ya. Jadi termasuk juga generasi milenial sekarang itu percaya dirinya tinggi. Kenapa sih? Kalau orang dulu ya, orang-orang zaman dulu itu kalau sudah misalnya netap di perusahaan ini, udah di sini aja, dia nggak bisa kemana-mana, karena dia takut dia nggak bakal bisa dapat kerja lagi apa enggak. Tapi kalau kita, ya misalnya generasi milenial, ini nggak takut, meskipun nanti dipecat, gampang, karena apa? Kita loh menguasai namanya informasi teknologi, kita tinggal browsing, kita daftar dimanapun bisa. Itu sebenarnya poin plusnya itu sih. Itu aja Mas, masih ada kah? Oke, kalau masih teman-teman masih ada nanya, monggo dipersiapkan pertanyaannya. Oh ya Mas, saya mau nanya nih Mas. Ini kan kayak di masa pandemi ini kan banyak kayak organisasi yang libur gitu kan, kayak intinya nonaktif organisasinya. Nah, gimana sih cara melatih leadership kita di tengah pandemi seperti ini? Baik. Kebetulan banget ya Mas Facan menyinggung masalah itu. Jadi sekarang ini bukan hanya pendidikan ya, tapi dunia industri dan organisasi, semua bisnis baik dari lini dari kepemerintahan maupun dari penjualan, dari misalnya kayak produksi ya, kayak misalnya saya kan bergerak di coal mining, coal contractors ya, kontraktor pertambangan batu bara full service. Itu saat ini harga batu bara lagi turun, minyak juga lagi turun, mineral gas bumi juga turun. Nah, mau nggak mau perusahaan kan harus men-PHK banyak orang ya untuk menyesuaikan cost-nya dengan target produksinya. Saat ini sebenarnya pas banget untuk ngelatih kepemimpinan. Jadi gimana sih caranya kita bisa mengatur diri kita sendiri, ya, bukan mengatur orang, tapi diri kita dulu deh. Tadi bilang lead yourself. Tetap update berita-berita, tetap jaga kesehatan, bisa melit diri sendiri. Kalau saya misalnya, oke, jadi misalnya saya masuk kerja ini paling kerjaannya MHK orang, Mas. Ya, jadi MHK orang, iya mau nggak mau, karena memang perusahaan lagi kolaps, bukan lagi kolaps, lagi produktivitinya nggak baik. Jadi kan harus ngurangin. Ya, di situ saya MHK orang, usianya, ini cerita pengalaman ya, sekalian. Orang usianya itu pasti di atas saya. Ya. Marah, ada yang nggak terima, ada yang terima. Yang marah, ya sebisa mungkin kita menahan amarah. Kita tetap dengan cara diplomasi tadi. Diplomasi, negosiasi, kita jelaskan. Ini latar belakangnya, sampai di PHK, ini pesangonnya. Ya, nggak langsung ngomong. Di lain itu kalau misalnya di kerjaan, ya, jadi itu tetap dilatih. Kalau misalnya di luar, saya sekarang adanya pandemi ini, saya rajin untuk melit diri saya. Misalnya fitness, ya, olahraga, fitness, makan yang bergizi, itu salah satu. Itu memang kalau nggak dibiasakan, itu akan susah. Jadi sebenarnya saat ini, pandemi ini, banyak hikmahnya. Jadi apa? Kita harus makan sehat,
harus selalu hidup bersih, cuci tangan, harus bisa olahraga. Dan jangan lupa untuk tetap belajar, update berita, informasi apapun, itu harus tetap. Ya. Jadi kayak gini nih, saya suka misalnya teman-teman punya inisiatif bikin forum, ya Zoom, webinar. Nah, salah satu ya ini bisa untuk mengupdate knowledge tadi, Mas. Misalnya Mas Facan yang mau lanjut S2 kan, misalnya mau lanjut ke Melbourne. Ya persiapkan dari sekarang. Persiapkan dari sekarang. Persiapkan semua amunisinya, kalau bahasanya Mas IM kan gitu. Persiapkan amunisinya. Itu, Mas. Baik, terima kasih Mas. Oh ya nih Mas, ada satu lagi Mas, pertanyaan dari Bimo. Mas, kalau boleh tahu ukur skill yang dibutuhkan seperti di perusahaan Mas apa aja? Waduh. Dan apakah bisa dapat pekerjaan yang nggak sesuai berkaitan dengan jurusan ketika kuliah? Pekerjaan yang nggak selalu. Dan apakah bisa dapat pekerjaan yang nggak selalu berkaitan dengan jurusan ketika kuliah? Bisa banget. Banyak ya contohnya. Kalau tolak ukur di perusahaan aku, ya tadi udah aku sebutin sebenarnya. Ya yang tadi 6 itu ya salah satunya itu. Dia punya digital mindset. Apa tadi? Agile, bisa menyesuaikan, brave to be different, terus unbeatable. Ya tadi itu yang udah saya sebutin. Ada 6 ya kalau nggak salah tadi. Apa saya lupa tadi malahan. Dan salah satunya yang paling penting adalah dia tadi pantang menyerah. Dia nggak mau menyerah, harus mau berusaha dan belajar. Karena ya memang ketika misalnya nih contoh Mas Bimo atau siapapun lah, saya banyak teman-teman yang dari hubungan internasional misalnya, atau enggak ada nggak dari hubungan internasional, ada nggak Mas? Mungkin bisa ketik di kolom chat teman-teman Dari dari hubungan, HI. oh ada. Sampai janganlah aku jangan sebut nama. Pokoknya ada teman dari hubungan internasional itu dia saat ini jadi marketing. Apa hubungannya hubungan internasional dengan marketing? Di situ sebenarnya kan kalau nggak salah dulu ya, kalau kuliah hubungan internasional itu memahami isu-isu internasional dan lain-lain. Tapi ketika di dunia kerja itu lebih yang ada life skill yang digunakan yaitu apa? Negosiasi, diplomasi untuk marketing. Itu malah yang dipakai. Atau enggak misalnya jangan jauh-jauh deh, saya psikologi nih. Kalau di HC Human Capital yang ngurusin orang, manusia, itu masih masuk ya. Ngurusin orang, ngurusin manusia, konseling, psikotes, administratif dan lain-lain itu memang pekerjaannya di situ. Ngasih training masuk di situ. Tapi ada nggak hubungannya dengan general affair? General affair itu kayak ini Mas Bimo, ngurusin fasilitas, ngurusin aset, ngurusin manajemen keluar masuk barang yang berkaitan dengan sipil. Kadang juga saya mandorin pekerjaannya sipil ya, misalnya mes, bikin apa proyek, mau nggak mau saya harus bisa kan. Nah makanya jangan khawatir, jangan takut. Makanya saya bilang jurusan saat ini kayak katanya siapa itu Nadiem Makarim, kompetensi itu sudah nggak terpaut dengan jurusan. Kamu lulus misalnya PBI, kamu juga harus jadi guru pendidikan bahasa Inggris, jadi guru enggak. Saat ini yang diperlukan adalah kompetensi, dan itu tolak ukurnya sangat luas. Bukan ya, makanya itu ya benar nggak, Nadiem Makarim pernah bilang gitu nggak? Saya pernah ya. Jadi nggak terpaut dengan jurusan. Jadi sama kayak site manager saya ini dulu itu lulusan D3 Hiperkes, tapi sekarang jadi site manager. Ada juga contoh misalnya
set manager perusahaan tempat lain, itu dia lulusan SMK, Mas. Tapi sekarang dia jadi project manager yang mimpin semua proyek. Berarti di situ apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah perusahaan itu mencari orang yang mau berusaha dan mau bekerja dengan benar. Udah, intinya itu aja sih. Itu ya Mas Bimo, semoga bisa menjadi tips interview kerja menurut pengalaman Mas Taufik Ridho. Tips interview kerja menurut pengalaman saya. Saya itu interview kerja kalau nggak salah baru 2 kali, Mas. Alhamdulillah. Enggak, 3, sorry. Saya interview 4 sih. Pertama beasiswa. Yang beasiswa ini dulu akhirnya nggak jadi, saya mengundurkan diri, Erasmus Mundus waktu itu. Karena sama orang tua belum boleh ke Italia. Terus yang pertama banget dulu semester 7. Itu saya ikut interview karena dipanggil ya. Belum lulus sebenarnya. Gagal ya di perusahaan, salah satu perusahaan. Karena waktu itu mau ditempatin di Australia dan kebetulan ijazah saya juga belum jadi nggak bisa. Terus yang ketiga, saya di John Lynn sebelum di PPA, jadi di John Lynn alhamdulillah juga lulus. Yang terakhir di PPA di sini. Pengalamannya sih, tipsnya sih apa ya? Jujur sih Mas, ya jujur. Ketika sampean jawab jujur. Mas Taufik mau interview kerja kah? Kalau iya, jujur. Kalau misalnya ini CV sebisa mungkin baik ya, dibikin sebaik mungkin. Tapi ya itu CV-nya dibikin jujur. Gimana ya? Kalau misalnya sampai nggak bisa ya jangan dibilang bisa, jujur aja intinya. Rata-rata kan perusahaan itu nyari yang pengalaman, ya. Makanya cari pengalaman dari sekarang. Pengalaman sampai ikut organisasi atau komunitas apapun itu bisa dimasukkan, Mas. Dulu saya masuk di perusahaan sebelum PPA ini, saya nggak ada pengalaman saya cuma part time. Itu saya masukkan juga. Part time kah, jadi apakah misalnya jadi moderator kah kayak Mas Facan gini, atau misalnya jadi master of ceremony atau fasilitator, trainer dan lain-lain, atau ngajar, itu bisa dimasukkan. Jujur, jangan apa ya, banyak sih nanti oke lah bakal aku share mungkin di Instagram atau di mana ya tips trik lolos interview gitu ya. Intinya jujur, selalu pandang, kalau diajak ngomong misalnya ngomong ya mandang dilihat orangnya, jangan lihat kemana-mana. Itu Mas Taufik, nanti lebih detailnya akan saya share. Saya sudah pernah bikin, tapi aku share aja lah nanti di Instagram. Ya. Oke, Mas, itu ditanya Mas IG-nya Mas. Taufik, semoga menjadi Promo. IG-nya, IG-ku apa? Akmal Sanggusti. Akmal Sanggusti Mas, IG-nya saya. Tuh teman-teman, bisa di-follow, dicek Instagramnya dari pembicara kita, Bang Akmal Sanggusti. Mas Taufik ini semester berapa kalau boleh tahu? Mas Taufik semester berapa? Halo ya Mas. Mas Taufik semester berapa ini? Saya sudah lulus sebenarnya Mas. Oh, sudah lulus. Ya itu makanya kan saya bertanya, kan sudah beberapa pengalaman interview tapi belum rezeki seperti itu. Wah, gitu. Ya. Semoga nanti setelah ikut acara ini langsung dapat ya, Mas ya. Amin. Ya, kebetulan banget sampai nanya ke orang yang pas, Mas. Kebetulan. Kalau boleh tahu jurusan apa, Mas? Saya jurusannya teknik industri. Wah, banyak yang butuhin itu, Mas, teknik industri. Paham supply chain nggak? Supply chain, Ya, alat supply manajemen. chain, PPIC, Nah, ya rantai pasok, ya insya Allah Mas. ya, betul. Ya, bagus. Di perusahaan aku ada kok orang UII dari teknik industri.
juga rata-rata sih dari teknik industri Atmajaya sama UI ada beberapa orang. Oh, ada beberapa orang ya. Itu semoga semoga dapat rezeki Mas. Amin. Iya Mas, didoakan aja ini. Amin. Ya. Oke. Setnya, Oh ya, Mas. set. Ini Mas, mungkin saya mau nanya lagi nih Mas, terakhir nih mungkin Mas ya. Oke. Kan pemimpin itu kan ini, ada orang tipe yang introvert, extrovert gitu kan ya. Bisa nggak sih Mas jadi pemimpin tuh nggak, karena dia Mas bilang kalau pemimpin tuh harus yang bisa ngomong segala macam itu kan, fisiknya bagus. Nah, gimana dengan sosok yang introvert? Apakah sosok introvert ini bisa menjadi leader juga Mas? Bisa. Saya ini juga introvert, Mas. Oh. Sebenarnya, ya. Cuma kan orang kan nggak tahu. Soekarno itu dia juga introvert, Mas. Taunya dari mana? Contoh misalnya, kalau pas dia mau ngerumusin dasar Pancasila itu apa yang dia lakukan? Semedi dulu katanya dia ya. Apa semacam nyari waktu sendiri untuk merumuskan ya. Apa bilangnya di bawah pohon apa gitu kan yang saya lupa. Itu salah satunya. Jokowi itu juga introvert sebenarnya ya. Tapi kan kita nggak tahu. Kita bisa ngelihat dari mana sih ya? Amati perilakunya, gerak-geriknya, observernya. Maksudnya itulah psikologi, ilmu psikologi. Nggak apa-apa Mas, kalau sampean introvert, memang itu bagus. Ya. Extrovert pun itu bagus. Jadi semua ada poin plus minusnya. Nah, gimana caranya untuk meningkatkan leadership? Apa harus kita jadi extrovert terus? Enggak. Ada keadaan tertentu yang mengharuskan Mas Facan untuk jadi introvert. Contoh, misalnya orang terlalu ekstrovert juga berbahaya, Mas. Dalam artian gini, saya ada nih rahasia dari perusahaan atau misalnya rahasia dari organisasi yang harus kita jaga. Terkadang orang yang ekstrovert itu dia latah ngomong ke orang atau enggak dia latahnya update di status dan itu malah berbahaya. Tapi juga terlalu introvert juga nggak baik. Dalam artian gini, ketika orang yang terlalu introvert, dia ketika punya ide atau dia punya saran, itu kadang dia nggak mau mengungkapin. Saya ada anggota saya. Satu, dia itu admin payroll, dia introvert. Dia introvert. Dan saya kan kadang orangnya introvert juga. Mirip. Jadi kadang komunikasi kita nggak temu dan akhirnya terjadi kesalahan. Nah, makanya dari itu, yang paling penting adalah peka. Peka terhadap anggotanya Mas Facan. Jadi saya bilang, active listener tadi. Minimal tanyain dia kabarnya. Minimal tanyain pekerjaannya. Minimal tanyain, ya basa-basi lah. Tapi nggak apa-apa. Intinya itu bisa dikelola, bisa di-manage, asalkan kita sadar keperluan dan kebutuhannya untuk apa. Kalau misalnya untuk organisasi, ya ke orang berarti harus sampaikan. Tadi saya bilang asertif ya. Tadi ada introvert nggak apa-apa, tapi harus bisa asertif, nyampein. Extrovert juga nggak apa-apa, tapi juga harus hati-hati. Jangan sesumbar itu suka mengumbar rahasia atau ya itulah intinya. Itu ya Mas Facan. Paham nggak? Oke, paham Bang. Makasih Bang. Oke, siap. Ya, mungkin ini berhubung sudah tidak yang bertanya lagi dari teman-teman partisipan dan juga waktunya sudah cukup dirasa, mungkin Bang Akmal bisa memberikan closing statement Bang terkait dengan leadership in millennial era ini Bang. Aduh, apa ya closing statement-nya? Pesan buat para generasi sekarang ini kan. Pesan-pesan. Rata-rata orang kuliahan ya? Atau Kan sih Bang. baru lulus juga ya? Iya. Kayak apa ya?
Aku lupa, Mas. Oke. Oh ya, untuk para mahasiswa atau para ex-mahasiswa, carilah ilmu sebanyak-banyaknya, bermimpilah setinggi-tingginya. Namun jangan pernah lupa menjadi seorang manusia atau jadi seorang mahasiswa. Itu bukan hanya tentang soal teori, tapi praktek dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Intinya itu. Karena apa? Setiap manusia itu pasti membutuhkan orang lain, termasuk diri kita dan diri Bapak Ibu semua. Intinya itu sih. Itu aja, Mas. Ya, wah luar biasa sekali ya penyampaian materi dari Abang Akmal Maulana Sangusti ini. Baik, dirasa cukup untuk sesi webinar Growth pada kali ini. Terima kasih Bang Akmal atas pencerahan yang sudah diberikan pada pagi hari ini. Semoga sehat selalu ya Bang ya. Amin. Dan terima kasih juga kepada teman-teman partisipan yang sudah bergabung di acara webinar Growth dengan tema Leadership in Millennial Era ini pada hari ini. Terima kasih. Saya Fatul Rahman mewakili tim UI Golden meminta maaf jika terdapat tutur kata atau perbuatan yang kurang berkenan di hati. Jangan lupa besok masih ada webinar Ground Talk yang terakhir dengan tema The Ups and Downs of Career Development After Graduation. Jadi tetap stay tune, jangan lupa besok tetap join di acara webinar Golden Talk. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, nanti tadi sedikit tambahan, tadi ada yang nanya apakah ada notulensinya nanti recording dari webinar ini akan ditayangin di YouTube UI Golden atau di IG UI Golden. Jadi stay tune di Instagram UI Golden atau di YouTube-nya UI Golden. Terima kasih.